Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Arefah, generasi semangat Al-Quran. Halo Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui makna kata dan membuat kalimat, mengetahui caranya menghadapi perbedaan yang ada, menghitung volume suatu benda, mengetahui makna teknologi pangan, menghitung volume air, dan memahami adanya perbedaan sifat dan kebiasaan setiap orang. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Selanjutnya bacalah teks berikut tentang pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Nah, hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus yang kedap udara. Ayo berlatih, amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Kata yang pertama yaitu daya tahan, yang artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, seperti penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi, yang artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang ketiga, kata pengemasan, yang artinya proses, cara, atau pembuatan mengemasi. Yang keempat, kata kedap udara, yang artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Selanjutnya, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata berikut. Daya tahan. Kalimatnya yaitu susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kata yang kedua yaitu kata teknologi, yang kalimatnya susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Selanjutnya, ayo mengamati. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu, aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak.
Nah, kita ketahui setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ayo mencoba melakukan percobaan mengukur volume bersama teman-temanmu. Nah, ikuti langkah berikut. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Yang keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contoh berikut contoh dari volume air dari botol Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Nah, jadi kita ketahui botol minum milik Siti memiliki volume yang paling banyak. Dan botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Membandingkan volume benda, amati gambar berikut dan lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Ya benar, volume lebih banyak yaitu pada galon. Selanjutnya mengurutkan volume benda cair, amati gambar berikut. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Iya benar, yaitu kotak nomor 3, 2, dan 1. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Benny, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi, tempe, serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, jadi kita ketahui kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe ya anak-anak, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Yang merupakan salah satu makanan yang mau diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang, kedelai, dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe.
Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, diketahui satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Ayo berlatih, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Ya benar, yaitu pada gambar yang kedua. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Hal yang baik dan hal buruk adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang. Dengan adanya perbedaan sifat dan kebiasaan tiap orang memunculkan sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Contohnya yang perlu ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, dan saling melengkapi satu sama lain. Dan sikap yang perlu dihindari yaitu perang antar suku bangsa, berbeda pendapat, memicu pertengkaran. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik, dan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan selalu ya nak. Dan kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.